Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidnian Umila, mahasiswi Universitas Esa Unggul, program studi bioteknologi semester 4. Di video kali ini, saya akan mereview salah satu jurnal internasional untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah bioteknologi bahan alam. Jurnal yang saya angkat adalah jurnal yang berjudul Comparative Analysis of Antioxidant and Antiproliferative Activities of Crude and Purified Flavonoid and Rich Fraction of Pods or Seed of Two Desert Legumes, Prosopis cineraria, and Cymopsis tetragonoloba. Penelitian ini membandingkan aktivitas antioksidan dan antiproliferatif dari fraksi flavonoid kasar dan terpurifikasi yang diekstrak dari dua kacang yang tumbuh di gurun, yaitu Prosopis cineraria dan Cymopsis tetragonoloba. Saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan hingga kesimpulan dari jurnal ini, yang kemudian akan dilanjut dengan analisis jurnal. Family legumes ini merupakan famili tumbuhan yang dapat dikonsumsi. Senyawa metabolit yang terkandung sangatlah beragam, sehingga memiliki potensi dalam pemanfaatannya di beberapa bidang, terutama pada pemanfaatan pengobatan, terapi, dan lain hal. Cymopsis tetragonoloba dan Prosopis cineraria ini merupakan salah satu famili legum atau kacang-kacangan yang ditemukan pada wilayah semi kering, yaitu gurun. Namun, belum banyak yang mengeksplorasi potensi pengobatan yang dimilikinya. Selain itu juga, masih kurangnya analisis perbandingan sifat biologis antara ekstrak dan juga fraksi murni. Salah satu senyawa yang terkandungnya adalah flavonoid dan isoflavonoid yang memiliki aktivitas antioksidan dan juga anti kanker. Foto ini adalah foto dari tumbuhan Cymopsis tetragonoloba dan juga Prosopis cineraria. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menginvestasi atau pemurnian terhadap aktivitas antioksidan dan juga anti kanker dari ekstrak legum. Penelitian ini dilakukan dengan tahap. Yang pertama ada tahap ekstraksi, purifikasi, analisis TLC fingerprint, kemudian ada uji antioksidan, dan dilanjut dengan uji aktivitas anti kanker. Pada metode ekstraksi, sampel tanaman dikeringkan dan digiling sehingga menjadi bubuk yang kering. Kemudian 250 gram bubuk kering diambil dan dilakukan proses dividing menggunakan heksana dengan perbandingan 3:5 pada volume heksana terhadap ekstrak bubuk. Kemudian ditambahkan dengan metanol 80% sehingga supernatan yang terbentuk dipisahkan dan dikeringkan pada suhu ruang. Proses ekstraksi ini dilakukan untuk memperoleh ekstrak kasar yang mengandung senyawa aktif yang pada biji atau polong Pisceneraria dan Tetragonoloba. Selanjutnya, tahap purifikasi. Pada tahap purifikasi, menggunakan metode kromatografi kolom dengan menggunakan matrix ample light XAD7HP. Kemudian ekstrak kasar yang diperoleh dari biji atau polong Pisceneraria dan Tetragonoloba ini dimurnikan menggunakan kromatografi. Proses ini bertujuan untuk memisahkan dan mengonsentrasikan senyawa-senyawa flavonoid yang terkandung dalam ekstrak legum. Hasil dari pemurnian ini, fraksi yang diperkaya dari flavonoid yang kemudian digunakan untuk analisis aktivitas antioksidan dan anti kanker. Pada metode ini juga akan dilanjutkan dengan analisis TLC. Pada analisis TLC digunakan untuk pengidentifikasian senyawa-senyawa aktif dalam ekstrak dan fraksi yang diamati di bawah sinar UV pada panjang gelombang 250 nanometer hingga dan 365 nanometer. Selain itu juga, analisis TLC ini dapat digunakan untuk memastikan keberhasilan pemurnian dan pemisahan senyawa-senyawa target. Ekstrak kasar dan ekstrak murni yang dianalisis menggunakan metanol 100% dan juga pelarut butanol. Selanjutnya, uji aktivitas antioksidan. Uji aktivitas antioksidan, ekstrak dan fraksi murni dilakukan dengan pengujian menggunakan metode DPPH.
Metode ini melibatkan pengukuran kemampuan ekstrak dan fraksi untuk menangkap radikal bebas DPPH, yang mana semakin tinggi aktivitas antioksidan, maka semakin tinggi kemampuan ekstrak dan fraksi untuk melawan merusak oksidatif. Pengurangan DPPH oleh senyawa antioksidan akan menghasilkan penurunan absorbensi yang dapat diukur menggunakan pengukuran spektrofotometer UV-Vis. Aktivitas antioksidan ini dihitung berdasarkan persentase penurunan absorbensi DPPH dan dapat diekspresikan sebagai IC50, yaitu konsentrasi yang menghasilkan penurunan 50% dari konsentrasi awal DPPH. Pengujian ini menggunakan sampel dan asam ascorbat dan dengan reaksi dilakukan dengan perbandingan ekstrak sampel metanol 1:3 ml dengan keadaan gelap dan suhu kamar. Selanjutnya adalah uji anti kanker. Pada analisis ini, aktivitas anti kanker dilakukan dengan 3 tahap pengujian. Yang pertama ada in vitro cytotoxicity assay, bright light image anti-explosive assay, kemudian flow cytometry. In vitro cytotoxicity assay ini anti kanker dilakukan menggunakan metode in vitro cytotoxic assay dengan menggunakan sel HUH7 hepatocellular carcinoma sebagai model sel kanker. Sel yang dipadatkan ditanamkan pada well plate 96, 1 mg ekstrak dilarutkan dengan 30 mikrolit DMSO dan ditambahkan fosfat buffer salin hingga mencapai volume 1 ml. Kemudian ditambahkan dengan MTT dan diinkubasi selama 4 jam, yang diikuti dengan penambahan kristal formazan, kemudian absorbensi diukur dengan multiscan microplate spektrofotometer. Selanjutnya, bright light imaging anti-explosive assay adalah pengujian di mana mengamati dan menghitung jumlah sel hidup dan mati setelah perlakuan dengan fraksi yang diperkaya flavonoid dari Legumocymopsis tetragonoloba dan Prosopis cineraria. Bright light imaging digunakan untuk memvisualisasi morfologi sel secara mikroskopik dan mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah perlakuan. Dye explosive assay menggunakan pewarnaan tertentu untuk membedakan sel hidup dengan sel mati. Analisis perhitungan menggunakan perhitungan analisis ini adalah alat perhitungan sel otomatis BioRad TC20. Flow cytometric, proses in vitro cytotoxicity assay ini secara singkat melibatkan penilaian efek sitotoksik dari fraksi yang diperkaya flavonoid konsentrasi 20 mikrogram dari Legumocymopsis tetragonoloba dan Prosopis cineraria pada sel kanker hepatocellular karsinoma. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi efek perlakuan terhadap viabilitas sel dan kemampuan sel ekstrak atau fraksi untuk menginduksi apoptosis pada sel target, yang mana sel-sel ini diwarnai dengan pewarna annexin PP dan dianalisis menggunakan alat perhitungan sel otomatis. Selanjutnya masuk ke dalam hasil dan analisis. Analisis yang pertama dilakukan dengan TLC. Pada gambar 1, ekstrak yang diambil melalui tumbuhan Picennararia pada penerangan di bawah 254 nanometer dan 360 nanometer pada CE. Dan UV menunjukkan pita yang signifikan lebih sedikit dibandingkan dengan IFF. CE merupakan ekstrak kasar, sedangkan UV fraksi yang didapat setelah di-vaping. FIF merupakan fraksi yang diperoleh setelah purifikasi, atau fraksi yang diperkaya oleh flavonoid. Pada gambar kedua, yang di sebelah kanan, ekstrak yang diambil dari tumbuhan si tetragonoloba yang ditunjukkan adanya pita-pita gelap yang setiap sampel membuktikan adanya senyawa aktif flavonoid yang terekstraksi. Namun pada sampel IFI memiliki pita gelap yang lebih intens, yang mana hal ini membuktikan bahwa keberhasilan pemurnian dan keberhasilan pengkayaan flavonoid dalam ekstraksi FIF. Dari gambar terlihat bahwa ada DAI dan juga GII
yang mana ini adalah standar flavonoid yang digunakan sebagai kontrol. Kemudian dilakukan analisis antioksidan menggunakan penangkapan radikal bebas dengan DPPH dilakukan dengan konsentrasi yang berbeda. Gambar A hingga gambar E merupakan kurva nilai IC50 pada konsentrasi-konsentrasi tertentu. Sedangkan untuk tabel ini menunjukkan konsentrasi dari setiap ekstrak pada nilai IC50. Gambar kurva A merupakan standar penggunaan asam ascorbate dengan nilai IC50 sebesar 18,60 mikrogram per mililiter. Gambar B, C, dan E secara berturut-turut adalah kurva dari ekstrak Picenneraria, ekstrak kasar, Picenneraria fraksi diperkaya flavonoid, si tetragonoloba ekstrak kasar, dan si tetragonoloba fraksi diperkaya flavonoid. Dari tabel dan kurva terlihat bahwa B dan C dan E mengalami kenaikan nilai konsentrasi pada IC50. Namun pada kurva C atau pada kurva D, si tetragonoloba ekstra kasar memiliki nilai konsentrasi yang lebih kecil. Nilai konsentrasi dari ekstra kasar ini memiliki nilai yang kecil dibandingkan dengan fraksi yang diperkaya oleh flavonoid pada kedua tumbuhan, Picenneraria maupun si tetragonoloba. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa ekstrak kasar dari si tetragonoloba ini memiliki efisiensi yang lebih tinggi dalam menangkap radikal bebas. Ekspresi diferensiasi fitokimia dari kedua tanaman ini memiliki potensi antioksidan yang berbeda. Hal ini memungkinkan karena adanya kehilangan senyawa yang memiliki aktivitas senyawa antioksidan yang tidak dapat ditemukan pada fraksi yang telah diperkaya. Selanjutnya adalah aktivitas anti kanker, pengujian aktivitas anti kanker yang dilakukan dengan 3 tahap pengujian. Yang pertama ada sitotoksisitas secara in vitro. Di sebelah kanan ada grafik batang, yang mana ini grafik merupakan grafik efek sitotoksisitas pada keempat fraksi, yang A merupakan Picenneraria ekstra kasar, B Picenneraria yang diperkaya oleh flavonoid, C adalah si tetragonoloba ekstra kasar, dan D adalah si tetragonoloba yang diperkaya oleh flavonoid. Gambar A dan sampai D merupakan adanya pengaruh ekstra pada viabilitas sel HUH7, yang mana pada gambar A dan B, ketika diberikan konsentrasi 50 gram, tidak ada sitotoksisitas pada sel. Viability-nya masih sama, namun pada gambar C dan D, penurunannya sebesar 5% dan 10%. Dari grafik batang ini dapat dilihat bahwa sitotoksisitas tertinggi terjadi pada untuk si tetragonoloba ekstra kasar lebih dari 200, sedangkan si tetragonoloba yang diperkaya flavonoid sebanyak 150 konsentrasi 150, kemudian Picenneraria ekstra kasar konsentrasi 175, kemudian yang terakhir Picenneraria flavonoid yang diperkaya flavonoid sebesar 150. Hal ini menunjukkan penurunan viabilitas sel yang signifikan terhadap sel HUH7 dari keempat ekstrak ini ditemukan dapat menghambat proliferasi sel HUH7 yang bergantung pada dosis yang diberikan. Selanjutnya adalah dengan uji bright light imaging anti-exclusive assay, yang mana hasil MTT menunjukkan nilai IC50 lebih rendah untuk fraksi EIF atau fraksi yang diperkaya oleh flavonoid. Dapat dilihat bahwa gambar A merupakan sampel tanpa perlakuan pengobatan, gambar B adalah sampel perlakuan Picenneraria yang diperkaya oleh flavonoid, sedangkan gambar C merupakan sampel perlakuan si tetragonoloba yang diperkaya oleh flavonoid. Seperti yang diharapkan, jumlah sel mati meningkat dalam perlakuan pengobatan. Kemudian keduanya mampu menginduksi kematian sel HUH7 setelah perlakuan selama 48 jam. Kematian sel maksimum terjadi pada konsentrasi 20 mikrogram per mililiter. Gambar D ini menunjukkan adanya grafik
Penurunan yang signifikan pada sampel si tetragonoloba dan juga Picennararia yang diperkaya oleh flavonoid dalam viabilitas sel HUH7. Selanjutnya adalah flow cytometric analysis. Dalam analisis ini dilakukan dengan sampel si tetragonoloba dan si senaria yang diperkaya oleh flavonoid, sama seperti analisis sebelumnya yang menggunakan sampel yang diperkaya oleh flavonoid. Untuk gambar A hingga gambar C, A, B, C diambil setelah uji pewarnaan dengan aneksin VPI. Gambar A merupakan sampel yang tetap perlakuan, sedangkan B dan C secara berturut-turut merupakan sampel si tetragonoloba dan si Picennararia yang diperkaya oleh flavonoid. Dari ketiga gambar ini terlihat adanya 4 pembagian wilayah. Dari sebelah kiri atas searah jarum jam sebelah sini merupakan sel nekrotik, wilayah sel nekrotik. Sebelah kanan atas merupakan sel apoptosis akhir, kemudian sebelah kanan bawah merupakan sel apoptosis awal, dan paling ujung sebelah kanan kiri bawah merupakan sel hidup. Dari sampel yang tidak diberikan perlakuan pada gambar A, sel hidup berkisar 94,14%, sedangkan pada perlakuan si tetragonoloba sebesar 67,98% dan pada perlakuan Picennararia sebesar 87,63. Dari A, B, dan C, gambar A, B, dan C ini terlihat bahwa wilayah sel nekrosis terbanyak di perlakuan CTFEF atau si tetragonoloba yang diperkaya oleh flavonoid. Sedangkan untuk wilayah sel apoptosis akhir terbanyak pada wilayah yang pada sampel PCFEF atau Picennararia yang diperkaya oleh flavonoid. Kemudian sel apoptosis awal juga terlihat pada PCFEF. Sehingga dapat dibuktikan bahwa CTFEF menyebabkan banyak nekrosis, sedangkan PCFEF atau Picennararia menyebabkan kematian sel dengan penginduksian apoptosis. Grafik diagram batang pada sebelah kanan ini menunjukkan perbedaan antara PCFEF dan CTFEF terhadap kontrol yang tidak diberikan perlakuan. Sehingga kesimpulannya adalah berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemurnian menggunakan kolom kromatografi Amberlight XID7HP tidak meningkatkan potensi antioksidan dari ekstrak legum Cymopsis tetragonoloba dan Prosopis cineraria. Namun pemurnian tersebut memiliki efek terbalik pada aktivitas anti kanker, di mana fraksi yang diperkaya oleh flavonoid dari kedua legum tersebut menunjukkan potensi yang signifikan dalam menghambat proliferasi sel kanker HUH7. Hal ini menunjukkan bahwa flavonoid yang terkandung dalam legum-legum ini memiliki potensi sebagai antigen anti-kanker yang menjanjikan. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang potensi pengobatan dari legum-legum yang belum banyak dieksplorasi dan dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme aksi dan aplikasi potensi dari senyawa-senyawa aktif yang terkandung dalam legum-legum tersebut. Untuk pengembangan selanjutnya, dapat dilakukan dengan pengaplikasian nanopartikel sehingga dapat meningkatkan efisiensi bioaktivitas senyawa flavonoid dalam pengobatan kanker. Dapat menerapkan sebagai drug delivery ataupun dengan nanopartikel sebagai pengobatan terapi kanker. Sehingga review pendapat saran dan kritiknya adalah dalam penggunaan metode ekstraksi akan lebih baik jika dilakukan metode ekstraksi alternatif yang mana dapat meningkatkan persentase senyawa metabolit aktif dari tanaman dalam optimalisasi pemanfaatannya. Kemudian optimalisasi penggunaan metode dan pelarut pada proses purifikasi.
yang mana guna memperoleh senyawa aktif dengan tingkat efektivitas yang lebih baik. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai jurnal tersebut. Untuk kesalahan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.